Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert diperingati jangan cengeng dalam melakoni pekerjaannya kelak. Sebab pengamat sepak bola nasional Budi Setiawan mengatakan bahwa menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah pekerjaan terberat nomor 2 setelah Presiden Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan Budi usai Patrick Kluivert telah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Menggantikan posisi Sintayong, dia dapat kontrak 2 tahun dan ada opsi perpanjangan. Dikatakan jangan cengeng karena yang pertama ada tekanan menanti Patrick Kluivert. Budi Setiawan mengatakan Patrick Kluivert pastinya sudah memahami akan mendapatkan tekanan saat menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda terkenal memiliki supporter yang sangat besar dan juga militan. Patrick harus tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar di dunia yang mungkin lebih hooligan dibanding negara Eropa. Dia sudah merasakan itu bahkan sebelum datang ke Indonesia, kata Budi di Jakarta Jumat 10 Januari 2025. Sambutannya sudah sedemikian riuh reda, itu harus menjadi kesadaran sendiri bagi Patrick dan tim staf kepelatihan, bahwa menjadi pelatih tim nasional di Indonesia adalah pekerjaan terberat nomor 2 setelah Presiden Indonesia, tambahnya. Dan yang kedua adalah Patrick Kluivert harus tahan banting. Budi Gunawan yang juga merupakan pendiri Football Institute itu mengatakan Patrick Kluivert harus tahan banting selama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dia menilai legenda Timnas Belanda itu pun harus menunjukkan kualitas agar Timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi dia tidak boleh cengeng, tidak boleh banyak alasan, ucap Budi. Sebab pemilihan dia sebagai pelatih Timnas Indonesia mempertimbangkan faktor kultur di mana pemain naturalisasi asal Belanda adalah mayoritas dan dia diharapkan menjadi figur penting di situ. Lanjutnya, dia harus tahu bahwa salah satu faktor utama dia terpilih adalah karena faktor itu, tukas Budi Setiawan. Gelandang Persib Bandung Mark Locke membuat klarifikasi soal pernyataan tentang pelatih Sintayong yang baru dipecat dari Timnas Indonesia. Setelah Sintayong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia, awal pekan ini PSSI langsung mengumumkan pelatih baru tim Garuda, yakni Patrick Kluivert. Usai peresmian Kluivert itu, Mark Locke melakukan wawancara dengan media Belanda ESPN NL. Dalam pemberitaan tersebut, Mark Locke menyebut Sintayong sebagai pelatih yang diktator. Pernyataan Mark Locke tersebut ramai di Indonesia. Pasalnya, pemecatan Sintayong sejauh ini menjadi kontroversi, ada yang pro dan juga ada yang kontra. 1 hari setelah pernyataan itu keluar, Locke memberikan klarifikasi. Pemain naturalisasi tersebut mengatakan ada kesalahan persepsi dari terjemahan tersebut. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda. Mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat. Tetapi saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Sintayong, serta banyak belajar darinya, kata Mark Locke, sumber cnnindonesia.com. Dalam kesempatan itu, Mark Locke menilai Sintayong sebagai pelatih yang tegas. Pemain 31 tahun tersebut menilai wajar setiap pelatih memiliki cara yang berbeda dalam mengelola tim. Sintayong merupakan pelatih yang sangat tegas, dan setiap pelatih memiliki cara yang berbeda-beda. Saya selalu menghargai perbedaan tersebut, ucap Mark Locke. Ya, Locke menegaskan tidak sakit hati kepada Sintayong lantaran tidak pernah dipanggil kembali ke Timnas Indonesia selama kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kali terakhir Locke dipanggil Sintayong ke tim Merah Putih pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Secara pribadi, saya tidak ada sakit hati sama sekali dengan beliau. Saya selamanya bersyukur atas kepercayaannya dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Sintayong. Saya berharap yang terbaik untuknya ke depannya, tutur Mark Locke. Mantan pemain Persib Bandung Sergio Van Dijk ikut menyoroti ditunjuknya Patrick Kluivert menangani Timnas Indonesia. Ya, Patrick Kluivert bukan sosok asing bagi Sergio Van Dijk, sebab mereka pernah bekerja bareng di Brisbane Roar. Kala itu Kluivert bertugas sebagai asisten pelatih magang Ange Postecoglou. Ex-Persib Bandung itu memiliki pengalaman yang positif saat menjadi pemain yang dilatih juru taktik Belanda tersebut. Dia atau Kluivert punya pengalaman, dia punya nama besar, dan saya masih ingat bekerja dengan Patrick Kluivert saat saya main di Brisbane Roar pada 2010, tulis Van Dijk di Instagram. Patrick Kluivert menjadi pelatih asisten magang dari pelatih kepala Ange Postecoglou. Pengalaman saya dengan Patrick Kluivert sangat positif dan saya yakin dia jauh lebih baik sekarang. Dan pasti serangan timnas menjadi lebih tajam juga, imbuhnya.
Kendati begitu, Sergio Van Dijk juga mengatakan keraguan karena ekspektasi supporter timnas Indonesia sangat tinggi. Apalagi waktu adaptasi pelatih 48 tahun itu terbilang sedikit. Tapi saya masih sedikit ragu, karena ekspektasi untuk Patrick Kluivert, dia harus dapat hasil yang terbaik di pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan Maret dan Juni. Jelas Van Dijk. Biasanya pelatih baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain, dan sering pelatih mau membangun sistem permainan baru dan itu butuh lebih banyak waktu. Mungkin 3-6 bulan. Apalagi ini tim nasional, pemain cuma gabung sekitar 6 kali setahun. Imbuhnya. Ya, mantan penyerang Persib tersebut berharap keraguannya tidak menjadi kenyataan karena ingin melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mark Locke memberikan pandangannya soal 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia keturunan Belanda yang sedang didekati oleh PSSI. Locke menyambut positif kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Ex-striker Barcelona itu dinilai bisa membawa Garuda terbang ke level lebih tinggi. Kepada media Belanda Volkskrant, Locke memberikan pendapat soal peluang Indonesia merekrut Jairo Riedewoldt, Michel Bakker, dan juga Ole Roumanie. Saya pikir Bakker akan sulit, tetapi 2 lainnya bisa berhasil, kata Mark Locke. Analisis Klopp cukup logis. Pasalnya Michel Bakker yang kini berusia 24 tahun masih punya peluang menembus tim senior Belanda. Bakker juga memiliki rekam jejak karir yang bagus di Eropa. Pemain jebolan Akademi Ajax itu pernah memperkuat PSG, Bayer Leverkusen, dan saat ini milik Atalanta. Pemain yang biasa bermain sebagai bek ini juga memerankan posisi gelandang dengan sama baiknya. Saat ini Bakker berstatus pemain pinjaman di klub Liga Prancis Lille. Sementara itu media Belanda Football Premier menyebut Jairo Riedewoldt dan juga Ole Roumanie sedang dalam proses memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain itu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Roumanie sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada November yang lalu. Sedangkan Jairo Riedewoldt sudah menyatakan keinginan untuk memperkuat Indonesia, meski secara resmi belum pernah melakukan pertemuan dengan PSSI. Meskipun begitu, Erick Thohir memasukkan Jairo juga masuk rencana naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, Erick Thohir belum bisa memastikan apakah mantan pemain Ajax Amsterdam dan juga Crystal Palace itu bisa bermain pada FIFA Matchday Maret 2025 atau tidak. Timnas Jepang resmi umumkan laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Osaka. Kabar itu disampaikan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Ya, JFA resmi mengumumkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia. Melalui laman resminya, JFA mengumumkan laga melawan skuad Garuda akan berlangsung di Osaka. Pertandingan timnas Jepang versus timnas Indonesia merupakan laga terakhir bagi kedua tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JFA memastikan laga tersebut akan digelar di Suita Municipal Soccer Stadium Osaka, Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan kualifikasi final Asia 26 Piala Dunia FIFA kualifikasi babak ketiga melawan timnas Indonesia telah diputuskan akan digelar pada 10 Juni 2025 di Suita Municipal Soccer Stadium di Osaka. Tulis JFA dalam situs resminya dikutip pada Kamis 9 Januari 2025. Sementara itu, saat ini timnas Jepang sudah hampir memasukkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka berada di peringkat pertama klasemen grup C dengan koleksi 16 poin dari 5 kemenangan dan juga 1 kali imbang. Peluang Jepang untuk lolos langsung ke turnamen utama terbuka lebar, sebab diketahui 2 tim teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan juga keempat akan kembali bertarung di putaran keempat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.